Ada gelombang radio, sinar X, sinar gamma, cahaya tampak, gelombang mikro. Itu apa sih? Ya, benar sekali. Itu merupakan jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku di rumah. Bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gelombang elektromagnetik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Karena anak-anak di rumah sudah siap untuk belajar hari ini, sebelumnya kita baca basmalah. Apa hitung ya? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mudahan dengan kita membaca bismillah, kegiatan belajar kita hari ini, kegiatan belajar online hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robil alamin. Kita lanjut ke materi kita kali ini. Ada yang tahu apa itu gelombang elektromagnetik? Kalau belum tahu, Bapak akan menjelaskan. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang memiliki muatan magnet dan muatan listrik tanpa medium perantara, yang artinya gelombang elektromagnetik ini bisa merambat di dalam ruang hampa. Gelombang elektromagnetik ada 7, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar X, sinar gamma, dan sinar inframerah. Kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang tadi ada 7. Nanti kita akan membahas bersama mengenai manfaat dari gelombang elektromagnetik. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai gelombang radio. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang paling panjang di antara yang lainnya. Sedangkan untuk frekuensinya paling kecil di antara gelombang lain. Dalam pemanfaatannya, gelombang radio ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di bidang telekomunikasi seperti yang kita gunakan sangat sering, yaitu handphone, di mana kita bisa menerima suara ataupun SMS dari orang lain. Sedangkan untuk pemanfaat kedua yaitu pada televisi, di mana dari stasiun televisi yang ada di pusat, kemudian dengan menggunakan gelombang radio akan dipancarkan ke satelit yang di atas, kemudian dipancarkan lagi ke stasiun di rumah, televisi di rumah kita. Gelombang elektromagnetik yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻², sedangkan untuk frekuensinya sekitar 10⁻⁹ sampai 10⁻⁻10. Dalam pemanfaatannya, gelombang mikro ini bisa dimanfaatkan dalam dunia transportasi seperti ini. Dalam pesawat, di mana kita pernah berpikir bagaimana sih pesawat itu bisa sampai ke tujuannya. Dengan adanya bantuan sinar radar ini, pesawat bisa sampai ke tujuannya dengan selamat. Selain itu, gelombang mikro bisa dimanfaatkan di dalam dunia memasak. Ini dia. Dengan adanya microwave. Dengan adanya microwave ini, kita bisa memasak karena ada bantuan dari gelombang mikro. Gelombang elektromagnetik yang ketiga yaitu sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang sekitar 10⁻⁵, sedangkan untuk frekuensinya sekitar 10⁻11 sampai 10⁻14. Dalam pemanfaatannya, sinar inframerah ini bisa digunakan untuk memfoto benda-benda di tempat gelap. Jadi nampak nanti itu fotonya akan seperti merah-merah gitu.
Selain itu, sinar inframerah ini juga bisa digunakan dalam ini. Ya, dalam pengecekan suhu atau dalam yang biasa kita ke supermarket biasanya, apalagi di zaman sekarang ini pandemi, pemanfaatan sinar inframerah ini sangat berguna, yaitu untuk mengecek keadaan kita apakah dalam keadaan sehat ataupun kurang baik. Jadi sinar inframerah ini bisa digunakan dalam ke dunia medis, yaitu sebagai untuk mendiagnosa apakah kita itu sakit atau tidak. Gelombang elektromagnetik yang keempat yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak ini merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat dengan mata kita. Dalam pemanfaatannya, gelombang elektromagnetik bisa digunakan dalam ini, yaitu dalam kabel optik, di mana kita dengan adanya cahaya tampak ini bisa membedakan warna-warna yang ada di dalam kabel optik. Selain itu, pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik ini yaitu cahaya tampak bisa seperti ini, yaitu dengan adanya cahaya tampak ini kita bisa melihat warna-warna di dunia ini. Jadi tanpa gelombang elektromagnetik ini yaitu cahaya tampak, kita tidak bisa melihat warna. Apa yang akan terjadi ya? Selanjutnya, gelombang elektromagnetik yang kelima yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang sekitar 10 pangkat min 8 dan untuk frekuensinya sekitar 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16. Dalam pemanfaatannya, sinar ultraviolet ini bisa digunakan dalam pengecekan uang palsu. Jadi, dengan adanya sinar ultraviolet ini kita bisa membedakan mana uang palsu dan mana uang yang asli. Selain itu, pemanfaatannya juga bisa digunakan dalam ini, yaitu untuk kesehatan kita, yaitu dimana dengan adanya sinar ultraviolet ini bisa yang mana sinar ultraviolet ini mengandung vitamin D. Akan tetapi, jika kita berlebihan menyerap sinar ultraviolet dari sinar matahari, yaitu yang merupakan salah satu sumber sinar ultraviolet, akan menyebabkan kanker kulit. Jadi, sinar ultraviolet ini ada bahaya dan ada manfaatnya juga. Jadi, jangan terlalu sering berjemur di bawah sinar matahari karena bisa menyebabkan kanker kulit. Gelombang elektromagnetik yang keenam yaitu sinar X. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sekitar 10 pangkat min 10. Sedangkan untuk frekuensinya yaitu sekitar 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 18. Dalam pemanfaatannya, sinar X ini bisa digunakan dalam dunia medis seperti ini. Ya, ini adalah Hongsen, di mana sinar X ini bisa mendiagnosis penyakit yang berada di dalam tubuh kita tanpa melalui sakit yang kita rasakan. Jadi, jika kita sakit di dalam tubuh kita akan dihongsel menggunakan sinar X. Selain itu, pemanfaatan dari sinar X ini bisa digunakan di dalam dunia transportasi seperti ini, yaitu di dalam pesawat, di mana sebelum kita memasuki pesawat kita terlebih dahulu pengecekan badan kita menggunakan ada pintu itu, di mana kita masuk dalam tersebut kita akan dicek apakah kita membawa benda bahaya atau tidak. Yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang paling pendek akan tetapi frekuensinya paling besar, di mana dalam pemanfaatan sinar gamma ini bisa dimanfaatkan di dalam dunia medis seperti ini, yaitu dalam terapi tumor. Dengan adanya sinar gamma ini kita bisa menterapi tumor yang sakit kita. Jadi dengan adanya sinar gamma ini kita bisa mendiagnosa tumor yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu, di dalam dunia perindustrian seperti yang ini dapat digunakan dalam pembasmian bakteri-bakteri. Jadi sebelum masuk ke dalam kotak-kotak tersebut atau masuk ke dalam kemasan, terlebih dahulu buah-buahan yang ada dari kebun itu kita sinari dengan sinar gamma supaya bakteri atau yang lainnya itu bisa hilang. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu gelombang elektromagnetik dan jenis-jenis gelombang elektromagnetik serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kita ulang apa itu jenis-jenis gelombang elektromagnetik yang 7 tadi. Yang pertama yaitu ada gelombang radio. Yang kedua ada gelombang mikro. Yang ketiga ada sinar inframerah. Yang keempat ada cahaya tampak. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Yang keenam ada sinar X dan yang terakhir ada sinar gamma.
Dalam pemanfaatan gelombang elektromagnetik ini sangat beraneka ragam, dari dunia medis, dunia transportasi, perindustrian, dan masih banyak lagi pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik ini yang belum disebutkan. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom video bawah ini atau bisa melalui grup WA ataupun chat secara pribadi. Nanti Bapak akan menjawab pertanyaan dari anak-anak Bapak semua di sini. Nah, Bapak ada sebuah kuis untuk kalian kerjain di rumah. Jadi, untuk link kuisnya bisa kalian akses di sini. Ini link kuisnya. Nanti kalian kerjain di rumah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dengan ini berakhir sudahlah pembelajaran kita kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Zombie Apocalypse.